Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kasuma. Saya selaku sebagai moderator di dalam kelompok ini. Dan saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing di dalam kelompok ini dan profesi mereka nantinya. Di sini kami dari kelompok 5 Sosiologi ingin mempresentasikan tugas kelompok sosiologi kami. Baik, tanpa berlama-lama kami akan memulaikan tugas kelompok kami yang dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas hubungan pendidikan dan peranata sosial. Sebelumnya, pendidikan adalah proses penting dalam memanusiakan manusia. Dan pendidikan dirancang untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas hidup dan martabat individu yang mana untuk mencapai tujuan nasional dan mendukung proses pendidikan. Next, pengertian peranata sosial. Sebelumnya kita akan memahami apakah itu peranata sosial. Peranata sosial adalah seperangkat norma-norma yang diatur di dalam masyarakat dan para sosiologi, yang mana memberikan pengertian peranata sosial secara berbeda-beda. Ada beberapa para sosiologi yang memberikan pendapat tentang apa sih itu peranata sosial. Nah, menurut Harton dan Han, peranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk menurut Surjono Sukanto, peranata sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke pengertian pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada pengertian pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau ini adalah sosok Bapak Pendidikan Indonesia dan juga diketahui bahwa beliau ini memiliki semboyan yang khas. Ing Ngarso Sungklodo, Ing Madia Mangun Kerso, Tut Uri Handayani. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu proses atau upaya untuk memajukan pertumbuhan pendidikan, pola pikir, dan karakter pada anak. Yang kedua ada pengertian pendidikan menurut Herman Hahorna. Menurut beliau ini, pendidikan adalah proses yang terus-menerus berkembang secara mental maupun visional yang meningkat lebih tinggi. Yang ketiga ada pengertian pendidikan menurut Haji Fuad Ihsani. Menurut beliau, pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan proses-proses pembawaan, baik jasmani maupun rohani. Yang keempat ada menurut Cendewey. Menurut beliau ini, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional. Oke, the next, hubungan antara pendidikan dan peranata sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dan peranata sosial ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya kebergantungan silang budaya. Diketahui juga bahwa pendidikan dan peranata sosial memiliki keterkaitan yang erat, di mana pendidikan memunculkan suatu peranata sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Di mana dengan adanya peranata sosial ini, maka proses pendidikan akan lebih sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan pasti mempunyai tujuan. Tujuan yang dibentuk dalam visi dan misi. Adapun visinya, pendidikan nasional adalah terciptanya sistem pendidikan peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk seluruh warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas dan mampu dengan kesiapan dan kualitas proses pendidikan yang bermoral. Peran dan fungsi keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam pendidikan. Pendidikan adalah fungsi yang harus dijalankan secara optimal oleh keluarga dan pemerintah secara terintegrasi. Untuk mengembangkan fungsi pendidikan, keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari kualitas individu saja, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ruang lingkupnya, pendidikan terdiri dari 3 jenis. 1. Pendidikan dalam keluarga atau informal. Keluarga adalah peranata sosial paling berpengaruh sangat besar terhadap kepribadian anak, karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga. Jadi bisa dikatakan pendidikan keluarga itu adalah pendidikan dasar oleh seorang anak. Itu bisa dibilang madrasah utama seorang anak. Lanjut, kedua. Nah, kedua ada pendidikan di sekolah formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sekolah berpengaruh besar dalam kehidupan
proses timbulnya pranata sosial adalah batasnya banyaknya subjek yang tercantum dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batas. Adapun ruangan lingkupan menurut Cik Hasan adalah yang pertama pranata keluarga, yang kedua pranata agama, yang ketiga pranata ekonomi, yang keempat pranata politik, yang kelima pranata pendidikan, yang terakhir adalah pranata kemasyarakatan. Saya akan memberi sedikit kesimpulan bahwa penelitian ini sangat menyoroti atau sangat membutuhkan pendidikan atau pranata sosial yang dapat membentuk karakter individu yang berkualitas sehingga memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Karena pendidikan tersebut adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengembangkan suatu potensi fisik, mental, emosional, dan sosial individu. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1,